Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di pagi hari ini Ibu masih akan melanjutkan menjelaskan materi bab 1, yaitu teks laporan hasil observasi, mengonstruksi teks laporan. Jadi sebelumnya kemarin kalian sudah mengerjakan tugas ya, yaitu membuat teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks tersebut terdapat paragraf-paragraf. Nah, jadi Ibu jelaskan di sini paragraf merupakan bagian karangan tertulis atau bagian dari tuturan kalau lisan. Nah, di dalam paragraf ini terdapat unsur-unsur. Nah, dalam unsur-unsur terdapat yang namanya gagasan utama dan gagasan penjelas. Jadi, gagasan utama ini adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, gagasan utama secara eksplisit ini biasanya dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Dan di dalam jenis paragraf ini biasanya gagasan utamanya diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, jadi kalimat utama ini nanti yang mengandung gagasan pokok atau biasa kita sebut sebagai ide pokok. Lalu, gagasan utama yang implisit ini umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif atau naratif. Nah, dalam jenis paragraf ini, gagasan utamanya tersebut terdapat pada seluruh kalimat di dalam paragraf tersebut. Baik, selanjutnya gagasan penjelas. Nah, jadi di dalam paragraf terdapat gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Jadi, gagasan penjelas ini fungsinya yaitu menjelaskan gagasan utama. Nah, gagasan penjelas ini umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Nah, kalimat yang mengandung gagasan penjelas ini disebut sebagai kalimat penjelas. Lalu, kalimat penjelas juga dapat berisikan mengenai apa? Yaitu berisi mengenai uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, kutipan-kutipan, atau gambaran-gambaran yang sifatnya parsial. Baik. Anak-anak bisa melihat contoh pada paragraf tersebut. Karyawan-karyawan di suatu kantor tidak dapat bekerja dengan tenang karena kepala kantornya bersikap keras dan kaku. Seringkali dia bersikap seakan-akan dia sendiri yang paling benar. Semua kehendaknya harus diikuti, akibatnya suasana kerja di kantor sama sekali tidak menyenangkan. Nah, gagasan utama pada paragraf tersebut adalah karyawan tidak dapat bekerja dengan tenang karena sikap kepalanya yang keras dan kaku. Nah, jadi gagasan pokok atau gagasan utamanya ini ditemukan di awal paragraf, yaitu di kalimat utama. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi di sini hanya akan dijelaskan mengenai paragraf deduktif dan induktif. Nah, jadi yang dimaksud dengan paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Anak-anak bisa perhatikan contoh paragraf di situ.
Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46%. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto meningkat dari 18,07% menjadi 18,04%. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Nah, anak-anak, bila diperhatikan dalam paragraf tersebut, gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf, yaitu di kalimat utama. Mengapa demikian? Karena jenisnya adalah bersifat umum ke khusus. Jadi menjelaskan secara umum dulu, baru diperjelas kembali oleh gagasan penjelas atau kalimat penjelas secara khusus. Baik, selanjutnya paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kalian bisa perhatikan ya. Jadi yang dimaksud dengan paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi bisa kalian baca contoh di situ ada paragraf induktif, yaitu baik Indonesia maupun di negaranya sendiri, Shinchan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surat membaca di koran-koran dipenuhi dengan keberatan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka, dalam suratnya kelakuan negatif Shinchan ternyata diikuti oleh anak-anak. Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Nah, baik anak-anak diperhatikan pada paragraf induktif ini diperjelas dulu dengan gagasan-gagasan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas, yaitu secara khusus. Lalu nanti di akhir paragraf di situ ditemukan adanya gagasan pokok ya. Jadi kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, dan di dalam kalimat utama ini tadi yang mengandung gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama, yaitu apa? Gagasan utamanya ya, Shinchan di mata para orang tua merupakan setan kecil penebar virus. Selanjutnya, melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, nanti anak-anak yang punya buku paket bahasa Indonesia bisa dibuka halaman 44 sampai halaman 46. Di situ ada penjelasannya ya yang di dalam tabel. Nah, jadi dalam setiap gagasan pokok ini dapat dikembangkan menjadi satu paragraf. Bisa diperhatikan contoh di situ ada contoh teks ya. Teks paragraf. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbidae yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat perkicau. Dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi terdapat suatu kecenderungan dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan secara konsisten. Nah, baik diperhatikan dalam paragraf tersebut, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf ya. Selanjutnya, anak-anak juga bisa melihat ya jenis paragraf di situ. Ada paragraf deduktif ya, jadi yang ibu beri tanda warna biru itu merupakan gagasan pokok dalam sebuah paragraf deduktif, yaitu ditemukan di awal paragraf. Setelah itu merupakan kalimat-kalimat atau gagasan-gagasan penjelas.
Lalu ada paragraf induktif. Nah, di situ anak-anak bisa perhatikan. Jadi, pada paragraf induktif ini ide pokok atau gagasan utamanya ditemukan di akhir paragraf yang sudah Ibu beri tanda warna biru. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup jelas ya penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita ulangan harian ya, bab 1 yaitu teks laporan hasil observasi. Baik, terima kasih.